Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah, amma ba'dah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi وأزواجه وذريته وعالبته الكرم وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أيضا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد الهاشمي ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. 416 ya. Iyyakum wal baul fil maqabir. Itu ya. Beda nomor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal baula fil maqabir fa innahu yurithul barasa. Iyyakum, hati-hati. Wal baul, kencing. Fil maqabir, di kuburan. Kayak orang tempat aja kencing di kuburan. Sentil sama yang dari bawah. Telur dikencet bisa pecah. Iyyakum wal baul fil maqabir. Hati-hati atau hindarilah kencing di kuburan. Fa innahu, karena sebenarnya kencing di kuburan itu yurisul baros, menyebabkan penyakit. Kalau kena penyakit ntar kayak bilangnya disentil sama genderuwo. Di kuburan atau di area pemakaman, kita umat Islam itu ada etikanya atau ada akhlaknya atau ada adabnya. Ketika masuk ke area pemakaman yang di situ area pemakaman Muslim, kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai penduduk alam kubur. Wa ana, dan saya insyaallah atas izin Allah bikum bersama kalian lahiqun sebentar lagi. Berarti udah berani ya. Nah, ya, doanya begitu gimana lagi? Masa kita korupsi? Makanya sama itu doang. Korupsi doa namanya. Doa lengkapnya assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Salam sejahtera wahai yang sudah di kuburan. Insyaallah sebentar lagi saya musul. Berani gak berani kalau udah waktunya ya datang. Begitu udah sampai di makam yang kita tuju, kita juga ucapkan salam kembali. Misalnya tujuan kita ziarah ke orang tua atau bapak, ya assalamualaikum ya abi, bapak sebut nama siapa, fulan bin fulan, wa ana insyaallahu bikum lahiqun. Kemudian jangan sampai kita melangkah. Ini kebanyakan kita itu nggak memperhatikan itu. Saya berkali-kali kalau melihat nganter ke pemakaman, itu orang dengan sembrono melangkah ke antara, misalnya ini kan nisan ya, jangan lewat sini ya, muter. Ini kadang masal busuk. Padahal area pemakaman di Jakarta itu cenderung lebih rapi daripada di kampung. Kalau di kampung mau ngacak ngalor ngidul ngalang migum nggak karuan. Kalau di Jakarta ini udah rapi, maksudnya yo Barisan. Iya kan baris. Itu biar maksudnya kita ketika ziarah itu tidak melangkah-langkah di situ. Termasuk tidak boleh. Bahkan dalam madhab, satu madhab
ketika kita sudah hampir sampai ke tempat ziarah yang kita tuju, itu pun dalam yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal, beliau memakruhkan memakai alas kaki, memakai sendal harus dilepas. Tapi dalam mazhab yang lain tidak. Tapi dalam mazhab Hambali, dalam keterangan syarah kitab ini, dalam kitab ini itu makruh hukumnya memakai alas kaki ketika kita sudah sampai di makam yang kita tuju. Nah terus apakah kita tenteng? Ya enggak. Ketika kita sudah duduk, misalnya ada tempat duduk, kaki kita lepas, kaki dilepas. Alas kaki. Alas kaki, kaki yang dilepas. Alas kaki kita lepas, kita injek di atasnya. Itu statusnya kan bukan pakai sendal, tapi kita berdiri di atas sendal. Sama kalau kayak kita mau misalnya sholat jenazah, tapi yang kayak kasus dulu waktu Covid, itu kan banyak orang nyalatin jenazah, tapi dia di jalan, nggak dibawa masuk ke masjid, ke rumah atau ke musola. Bahkan jenazahnya pun nggak turun dari mobil. Kita nyolati tetap di situ. Lah, itu caranya sendal atau sepatu yang kita pakai kita lepas. Kemudian kita injak berdiri di atasnya. Kalau tetap kita pakai, kalau di alas kaki itu ada najis, maka tidak sah sholat kita. Karena tempatnya kan tempat atau yang kita pakai itu najis. Tapi kalau kita injak, statusnya sudah berbeda. Kita lepas, dan terus kemudian misalnya kan kita pakai begini kan, terus kita lepas, kita injak di atasnya, statusnya udah beda. Asal lapisan atas itu udah suci, bawah nggak ngaruh. Ya sama kayak kita sajadah, karpet, itu misalnya kok bawahnya ada najis, nggak masalah. Karena yang dihitung suci adalah lapisan atas. Sama kayak orang tadi itu sholat jenazah, yang misalnya sholatnya itu tidak di masjid, tapi di jalanan. Atau mungkin sholat di area pemakaman juga boleh. Misalnya ya, kita punya tetangga atau teman baik, kita takziah, ternyata jenazah udah berangkat, kemudian kita nyusul ke sana. Nyusul ke sana pun sudah dimakamkan. Nah, untuk penghormatan terakhir kita boleh sholat di situ. Tapi tadi dengan catatan sendal atau sepatu yang kita pakai kita lepas, kemudian kita injak di atasnya. Nah, ini diantara etika ketika kita di area pemakaman. Nah, ini kadang di area pemakaman ya, malah kalau di Budi Dharma itu nggak ada serem-seremnya sama sekali ya. Di situ udah main gaple, main kartu, sembuk. Bahkan kadang di depannya sebelah sana ya dangdutan di situ. Sembuk. Makanya percandaan Budi Dharma sebelah buat ngubur yang hidup, sebelah buat ngubur yang mati. Ngerti gak Pak Idris? Apa? Itu yang sebelahnya buat ngubur yang hidup. Kalau nggak hidup nggak bisa dikubur masalahnya. Lah kalau sebelahnya buat kubur yang mati, kalau belum mati nggak boleh dikubur. Kalau satu nggak bisa, yang satu nggak boleh. Tahu nggak Pak Adri? Masuk Pak. Ya wes lantar dipikir lagi. Dapat PR. Nah, wal hadis dalilun ala nahyil baul. Hadis ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa larangan kencing di area pemakaman, kecuali yang memang tempat sudah disediakan kayak di perkantorannya atau apa, di situ boleh. Tapi kalau di pas di pemakamannya enggak boleh. Ya, ketika ziarah kubur, bahkan ziarah kubur itu kan syariat yang sudah mengalami amandemen. Amandemen itu kok bahasa kita. Perubahan undang-undang. Awalnya ziarah kubur itu memang dilarang awalnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya kata Rasul, nahaitukum melarang kalian an ziyaratil kubur, untuk ziarah kubur. Itu awal-awalnya. Tapi kemudian setelah berpindah ke Madinah, setelah sekian lama, ucapan Rasulullah yang dulu pernah melarang ziarah kubur itu diralat. Fazuruha, maka silahkan berangkatlah untuk ziarah kubur. Itu namanya dulunya dilarang tapi dirubah menjadi boleh. Kita namanya amandemen ya.
diubah. Kalau dalam ilmu Quran namanya nasakh mansukh. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin misliha na'ti bi khairin aw misliha. Itu namanya nasakh mansukh, undang-undang yang dulunya dirubah, yang dulunya dilarang kemudian menjadi boleh. Itu termasuk tadi itu ziarah kubur yang dulu dilarang tapi kemudian diboleh. Tapi kita ketika ziarah ya harus hati-hati. Orang-orang yang di luar sana, maksudnya yang Salafi, Wahabi sampai ia mengolok-olok. Karena memang kebanyakan kita ketika ziarah itu salah langkah. Ketika kita ziarah itu harusnya mendoakan yang di situ, malah minta didoakan, itu yang keliru. Mbah, ini usaha saya seret, Mbah. Itu bahaya itu. Mbah, gimana caranya saya kerja Mbah jauh-jauh ke Depok, Mbah. Gimana caranya cukup ke HI aja, Mbah. Biar nggak jauh. Seraiso. Dilarang berlebihan. Bahkan saya pernah baca dalam satu kitab, mencium batu nisan pun itu kalau bisa jangan. Ini kadang ada orang yang sampai berlebihan, nisan disium-cium berlebihan. Itu hadis yang nomor 416. Kemudian 417, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifatun diketahui bil qalbi dengan hati. I'tiqadun wa tasdiqun bihi. Yang namanya iman itu meyakini dengan hati. Kemudian wa qaulun bil lisan, dibuktikan dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu bukti iman dengan ucapan. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman itu tiga pilar itu, yaitu hatinya yakin, mulutnya ngucap, badannya berbuat. Itu iman. Iman itu tiga itu. Hatinya yakin bahwa tidak ada yang disembah kecuali Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Kemudian dibuktikan dengan ucapan, membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian dibuktikan dengan perbuatan al-jawarih, yaitu dengan anggota badan, kas-sholati was-shaumi waz-zakati wal-haji. Seperti kita melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, itu sebagai bukti dari iman. Iman itu ada tiga hal tadi, yaitu hatinya yakin, mulutnya mengucap, tangan atau badan berbuat. Rawahu atau berbuat. Bismillahirrahmanirrahim. 418. Iyyakum wadh-dhon. Hati-hati al-dhon dengan berprasangka. Min ghairi dalilin. Di situ tidak ada, ini tambahan dari syarah kitab ini, tanpa adanya bukti. Fa innal dhanna, karena sesungguhnya berprasangka itu akdzabul hadis, sedusta-dustanya ucapan. Berprasangka itu memancing orang untuk bohong atau ngarang. Misal habis ngaji, setiap malam melihat Sabriani naik motor sono. Kemudian saya berprasangka, jangan-jangan kayaknya punya cem-ceman sebelah sono. Asal habis ngaji malam-malam kok sono. Lah kan ini prasangka kan banyak. Lah kemudian besok pagi saya cerita sama Pak Yosef, setiap malam Sabriani malam ke sono. Padahal awalnya prasangkanya tiap malam ke sono, cuman kan langsung kalau cuman cerita gitu doang kan nggak marem, langsung tambahin jangan-jangan punya cem-ceman. Lah kemudian kalau dikompor-komporin malah tambah seru. Lah misalnya awalnya saya cerita jangan-jangan ada cem-ceman.
Nah, Pak Yosef besok cerita sama Pak Parti, kata jangan-jangannya udah hilang. Wah, saudaranya nggak punya lagi, sono. Nah, Pak Parti bahasanya udah berubah lagi. Bentar lagi kayaknya kawin lagi. lah ya kan awalnya dari don kan itu, dari prasangka awalnya. Jangan-jangan, biasanya begitu kok begitu. Jangan-jangan. Makanya iyyakum wadh-dhon. Hati-hati dengan prasangka. Fa inna dzanna hadis. Wala tajassasu. Tahassasu atau tajassasu? Tajassasu dulu ya. Kan ada tajassasu, nantinya tahassasu. Wala tajassasu ay la tata'arrafu akhbarun nas. Bahasa sekarang, jangan kepo. Tajassasu itu jangan kepo urusan orang. Ini kadang ada orang yang karakternya itu pengen tahu aja, pengen tahu urusan orang. Kemudian wala tahassasu. Kalau tajassasu itu kepo, pengen tahu urusan orang. Kalau tahassasu itu nguping pembicaraan orang. Apa nguping pembicaraan orang itu apa? Bahasa ini kita apa? Ada orang ngomong kita nyuri-nyuri dengar apa ya? Apa ya? Itu namanya kalau Arabnya tahassasu. Wala tanafasu. Wala tanafasu. Apa itu? Panas-panasan. Panas-panasan di Indonesia apa? Bersaing. Tapi bersaing dalam sisi yang tidak baik maksudnya ini. Oh iya, pokoknya panas-panasan lah. Wah, tetangga kulkas baru, masuk saya kayak balik beli es batu dulu. Pokoknya panas-panasan. Ya, saing-saingan. Ya bersaing boleh lah ya. Kalau untuk dalam hal kebaikan kan boleh kan, malah dulu diperintahkan dalam Al-Quran fastabiqul khairat, suruh berlomba-lomba. Tapi ini maksudnya berpanas-panasan, saing-saingan yang sampai menimbulkan hasud. Maka terus lanjut dari hadisnya itu wala tahasadu, dan jangan saling hasud, iri. Waktu ngaji kemarin Nasoihul ibad kan ada hasud itu SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu hasud, tahasadu. Wala tabaghadu, dan jangan saling marah-marahan. Gampang tersulut emosi, sensi, baru diomongin dikit aja langsung darahnya naik. Tabrakan belum jadi udah misong-misong. Nah kalau cuma dulu lah, misong-misong. Misong-misong. Wala tadabaru, dan jangan terburu-buru. Wa kunu, dan jadilah kalian semua ibadallahi, hamba-hamba Allah, ikhwana, yang saling bersaudara. Apalagi kayak kita ini rata-rata orang rantau ya saudaranya tetangga, teman begini. Yang saudara nasab jauh semua di kampung. Nah kalau bukan tetangga siapa lagi? Makanya alangkah ruginya kita hidup bertetangga tapi nggak mau bertetangga. Sendirian, kemana-mana sendirian, ya kayak nggak punya tetangga, kayak nggak punya orang. Repotnya orang nggak kenal tetangga itu kalau seandainya terjadi apa-apa di jalan. Misalnya dia jatuh, itu kita ngelongok, nggak kenal. Ya kita lewat-lewat aja, dia nggak kenal. Padahal mah bisa jadi tetangga sebelah rumah. Nah kalau nggak kenal kan repot. Makanya perintah Rasulullah ya wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu sebagai hamba-hamba ikhwana yang saling merasa sebagai saudara. Kita sama-sama orang rantau, apalagi kita orang rantau ingat ya, saudaranya ya tetangga dan teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum, hadisnya iyyakum banyak nih dari kemarin ya. Iyyakum, hati-hati. Wa ma yu'tadaru minhu, dari perkara yang kita tidak mampu. Alias nggak usah memaksakan diri. Kalau memang nggak kuat ya wis. Dalam ibadah nggak ada paksaan, apalagi yang di luar ibadah. Ayatnya kan kita hafal semua itu kalau dibaca, kalau tahlilan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifu, Allah tidak membebankan perintah. Di situ maksudnya bukan dimaknai beban-beban hidup, bukan. Beban perintah, menjalani perintah itu. Allah tidak membebankan beban perintah illa usaha, kecuali sesuai kesanggupan dari orang tersebut. Laha maka sabat, laha bagi orang tersebut maka sabat, pahala yang akan diperoleh dari yang ia perbuat. Wa alaiha, dan ia juga akan memperoleh siksa maktasabat, dari apa yang ia perbuat. Nah, terus ujung sambung ayat itu kan, Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, la tu'akhirna, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami. In nasina, kalau kami lupa. Model kayak kita ini, sholat 4 rakaat kalau dapat 3 ya kadang lupa kayak ini 3 atau 2 atau 3. Kayaknya 2 kok, apa 3. Makanya kalau sholat duhur, asar, apalagi duhur habis dari pagi habis dimelo-melin sama bos ya. Wah, seblek nih sholat. Makanya kita mohon pada Allah, Rabbana la tu'akhirna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa. Au akhtana, atau kami salah. Aturan tahiyat awal malah berdiri. Aturan udah salam, malah nambah 1 rakaat lagi. Lo bingung, pikiran lagi kacau, di belakang anak kecil berisiknya gak ketulungan. Wah, makanya ya doanya Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhtana. Kemudian disambung Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kepada kami beban berat seperti yang engkau bebankan pada umat-umat terdahulu. Umat terdahulu bebannya lebih berat daripada sekarang. Umat Nabi Daud sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sepanjang tahun. Gimana enggak berat? Iya. Sabtu puasa, Minggu enggak. Minggu depannya Sabtu. Padahal Sabtu Minggu itu harinya banyak orang ngajak mangan-mangan. Ya kondangan ya Sabtu, Minggu kondangan lagi. Kalau pas lagi puasa, kalau kondangan kan ya sayang ya. Apalagi di gedung ya. Iya, kondangan di gedung makanan enak, aduh. Nyumbang dikit gak pantas, nyumbang banyak, wow ya lagi puasa. Ya enak loh, enak itu Pak. Bawa Tupperware bungkus. Umat Nabi Muhammad udah umat paling enak aja. Umat zaman dulu berat-berat. Apalagi umat Nabi Musa melakukan kesalahan besar. Cara tobatnya bunuh diri. Berat. Ya, makanya Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan kau bebankan sesuatu yang kami tidak mampu. Ya, makanya di sini iyyakum wa ma yu'tadaru minhu. Ya wes, hati-hati dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau tidak mampu, ya wes, tidak usah dipaksa. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan dalam menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wat tama'a. Iyyakum, hati-hati, wat tama', dan sifat tamak, rakus. Ngarep sesuatu yang belum jelas. Atau selalu ngarep diberi orang, itu namanya tamak.
Karena sifat tamak itu fa'innahu, karena sesungguhnya sifat tamak itu al-faqru, kefakiran, al-hadiru, yang datang. Apa itu? Makannya saya apa ya? Oh. Sifat tamak itu sama jenis, sama saja, sama dengan fakir. Fakir itu miskin, selalu pengen diberi, kan fakir kan namanya. Lah orang yang tamak itu selalu pengen diberi, padahal di rumah dia punya. Tapi kok selalu pengen yang dipunyai sama orang. Wah, ini sifat tamak. Nggak ada syukur-syukurnya orang kayak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu iman. Bid'un itu bercabang-cabang. Wasituna, dan 60 syu'batan cabangnya. Iman itu ada banyak cabangnya, di antaranya sekitar 60 cabang. Wal haya'u, dan sifat malu, syu'batun itu satu cabang minal imani, dari keimanan. Malu. Al haya'u minal iman, malu sebagian dari iman. Tapi jangan malu-maluin ya. Malu itu bagian dari iman, asal jangan malu-maluin. Rasulullah itu kalau di Barzaji itu kan wakana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya. Rasulullah itu seorang pribadi yang sangat pemalu. Nah, kita umatnya kadang malu-maluin. Rasulullah itu sangat pemalu. Pemalunya ya banyak diriwayatkan dalam kisah-kisah itu. Beliau ketika jalan, karena mungkin ada angin yang kencang, itu betisnya hampir kelihatan. Itu aja beliau malu, langsung segera ditutup. Itu sifat malunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-haya'u, sifat malu, la yakti, tidak akan mendatangkan illa bi khair, kecuali dengan kebaikan. Bahwa sifat malu itu banyak mendatangkan kebaikan. Misalnya kita lagi di jalan, kebetulan di jalan sepi, kok ketemu yang merah-merah, yang apa Pak Idris? Mau digangguin, mau digodain, malu. Udah begini, udah tua gini, kok masih begini aja. Mau sweet apa kamu? Saya kan malu. Lah kalau nggak punya malu kan pengennya masih ceruduk aja. Mampir, malu. Maka sifat malu itu bagus. Misalnya maghrib kok masih begini ya. Lah ya malu lah ya. Ya masa mari masih begini ya. Ya malu ah. Oh, saatnya orang pada mau jamaah maghrib kok masih begini ya, malu. Makanya malu ya bagus. Mau main kartu yang ada apa namanya? Ceki. Main apa? Ceki. Remi. Nah, main remi malu. Udah kadang pakai peci masuk malu, pakai remnya aja. Malu. Lal hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya, ayuhan nas, wahai manusia, innakum munaffirun, sesungguhnya kalian itu membuat lari orang lain. Ini hadis itu ada asbabul wurudnya, asal muasalnya, yaitu ketika sekelompok orang itu ngadu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Mu'ad bin Jabal, ada seorang sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Ini Mu'ad diutus oleh Rasul untuk mengimami umat atau warga atau jamaah di satu tempat. Tapi orang namanya Mu'ad bin Jabal ini apalannya banyak, bacanya gak tanggung-tanggung, panjang, panjang. Akhirnya orang-orang itu ikut-ikut karena awalnya takut dan gak enak. Wah, ini
utusan Rasul, kalau kita nggak diikuti, oh takut. Akhirnya ikut sih ikut, cuman artinya mangmeng. Ini, aduh. Kadang kita kan begitu ya. Kalau misalnya sholat biasa sih, zuhur, asar, maghrib, selama-lamanya sholat maghrib paling berapa rakaat berapa menit sih? Taraweh. Apalagi tarawehnya jam 20. Begitu melihat jadwal si bulan, wah. Baru melihat namanya aja udah, wah. Lama ini, aduh mau balik pulang udah kadung di depan. Mau ya kalau anak kecil mah pantas lah berdirinya, kalau udah walau boli baru berdiri lah. Saya mau pulang malu, mau nggak pulang yo hati gendelan melulu. Nah, itu kan ada. Loh, zaman saya sekolah dulu itu di masjid itu kan tertulis ya daftar khotib. Ini sini. Itu dulu saya hafal asal khotibnya ini, wah lama. Itu khutbah pertama masih nongkrong di jalan. Ntar kalau khutbah kedua baru masuk. Saya ingat masih zaman sekolah udah aliyah itu, udah aliyah bahasa nawiyah itu kan di daftar itu kan ada ya. Kalau yang khotib sini, wah cepet nih. Wah ini pokoknya dari khutbah pertama kita udah duduk di situ. Karena bentaran doang. Tapi kalau waduh namanya ini. Dan anak-anak yang seumuran saya dulu udah pada nyiriin, asal kita dari rumah di jalannya kok masih banyak. Wah tadi yang khotib ini lama. Apa Roy? Jangan lama-lama. Apalagi kalau di perusahaan ya. Kadang ada khotib yang nggak tahu diri. Jamaahnya udah ada yang batuk, ada yang sholawat, ada yang dia masih saudara. Lah iya kalau yang khotbahnya di perumahan kayak Al-Wajirin mah gak apa-apa ya. Orang habis sholat Jumat rebahan lagi lah kayak di perkantoran. Di pabrik udah 12:30 masih saudara. Belum makan siang gelisah aja udah. Ya Allah, kita harus tahu. Lah Mu'adz bin Jabal itu dulu begitu. Ngimami sholat mungkin ya dibacanya panjang kali. Dan jamaahnya ngegerendeng. Mau protes ke Mu'adz gak berani. Tapi sehari 2 hari, lama-lama kalau bisa begini nih orang pada bubar atau akhirnya lapor pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, orang yang panjangan utus ke kampung kami gak cocok. Kok sholatnya lama? Panjang. Kayak Kang Kusoy. Yang nonton malah ketawa, yang gak nonton siapa sih Kusoy? Kusoy di sinetron apa dulu itu? Dunia Terbalik. Anak buahnya Ustadz Kemet. Imam maghrib pakai Al-Baqarah. Aduh, Aceh udah langsung rebahan. Dadang balik pulang. Terus siapa itu yang tukang bolu? Oh dulu saya penggemar film itu, makanya nonton terus, paham saya. Lucu ya. Lapor pada Rasulullah, kemudian ketika Mu'adz bin Jabal itu datang, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilihat oleh para sahabat, wajahnya itu menunjukkan wajah kemarahan. Ya enggak ditunjukkan dengan marah, hanya para sahabat yang ada di situ melihat wajahnya Rasulullah itu berbeda dengan biasanya. Yes, wajah orang marah itu kalau kita kumpul sehari-hari kan tahu ya. Yeah. Orang ini lagi marah, lagi happy, lagi susah itu kan kita tahu. Lah para sahabat itu, wah ini Rasulullah marah. Lah kemudian Rasulullah bersabda tadi, ayyuhan nas innakum munaffirun. Ini dia nunjuknya kalian, tetapi yang dimaksud adalah satu Mu'adz bin Jabal. Cuma kalau langsung ditunjuk Mu'adz kan gak enak. Artinya kalian ini hanya nyusahin orang aja. Munaffirun, membuat orang jauh dari jamaah. Udah gak mau jamaah lagi, wong sholatnya kelamaan.
Faman shalla binnas. Nah, maka itu lanjutnya. Faman maka siapapun shalla yang ia sholat binnasi dengan orang lain alias jadi imam. Fal yukhaffif maka ringankan, sederhanakan. Kalau jadi imam, fal yukhaffif. Fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara jamaah itu, makmum itu al-marido, ada yang sakit, dengkulnya ada yang kempretek kalau kelamaan berdiri. Ada yang goyang kapan ini rukuk, kayaknya bacanya udah landai. Kalau masih wa amalladzina tuflihun, nah ini rukuk, kalau masih ya ayyuhalladzina amanu, ini rukuk. Lah kalau yang dibaca surat pendek lah asal ujungnya kan kita hafal kan ya, ya kan. Summa latus'alunna yauma idzin. Udah. Lah kalau yang dibaca ayat-ayat panjang yang Al-Baqarah ke sono. Innallaha ghafurur rahim. Ternyata masih jahil dan lebihna. Makmum kecewa. Aduh, masih nambah lagi. Tinggal ngopi. Kamu kayak harus selamat kan. Batal ya. Doanya panjang kan, awalnya semangat begini kan. Amin. Amin. Oh, Allahumma enggak kelar-kelar. Lama-lama kan begini. Amin. Lama-lama ngampleng begini. Asal. Lah kok masih Allahumma masih nemu. Allahumma habis ganti robbana. Masih ada. Amin. Makin lemes, lama-lama di sebelahnya ada jeruk diambil dilempar ke temennya. Panjang kali. Bahkan bisa dibakal. Allahumma udah habis ganti robbana. La fa'inna bihim, karena sesungguhnya di dalam mereka para jamaah, para makmum itu al-marid, orang yang sakit, wad-dhaif, orang yang sudah lemah, loyo, letih, lesu, lunglai, lemes. L-nya ada berapa? Banyak ya? Capean lah habis naik motor dari Depok ya. Berjamaah Isya, bacanya banyak ya Gus Roy ya. Dengkulnya udah kemertek, kapan ini ruko? Kalau berdirinya deket tembok sih bisa nyender. Dan kalau pas berdirinya di tengah, aduh udah nyamuk banyak di jalan. Imam sih enak, ada AC-nya khusus. Mana tadi? Wal kabir, atau orang yang sudah sepuh, Mbah ya. Kalau Mbah sih biar udah sepuh kan masih strong ya Mbah. Saya itu pernah dulu waktu pernah nyoba ngapalin Quran walaupun cuma dapat sekian juz doang. Nah, acara saya untuk ingat-ingat hafalan itu kan saya baca sambil imami. Nah, setiap satu rakaat itu setengah halaman itu. Itu pun saya bacanya subuh doang, baru bisa enggak. Nah, begitu berjalan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, pas begitu sallallahu ala Muhammad pulang di depan teras itu ada bapak-bapak, Pak Ustaz. Saya paham. Oh iya Pak, iya. Akhirnya besoknya saya kurangi. Akhirnya sehalaman saya baca 4 rakaat, dulunya 2 rakaat. Begini doang saya kan paham. Memang dulu itu angkatan laut yang apa itu namanya? Kopassus apa namanya? Marinir. Cuman kan dulu waktu mudanya, sekarang udah sepuh. Jalannya emang udah berat kan. Dia sambil duduk di teras itu kayak di tempat kita sambil pakai sendal, sambil duduk makanya. Saya jadi gak enak ya Pak, paham. Sindirannya kena. Kena. Pak Jep.
Padahal cuma nempuk dengkul doang loh, nggak ngomong yang lain-lain, dia cuma nempuk dengkul. Itu juga ada jerosoran kan. Nah, kalau Mbah mah biar umur 80 lebih tapi kan masih strong ya, Mbah. Masih siapa tahu ada yang mau ya, Mbah. Jaga udah punya cicit. Aduh ya Allah. Wadal hajati, dan di antara jamaah mungkin ada orang yang punya hajat. Apalagi sholat sambil ngempet pengen buang air besar. Itu rasanya kayak apa? Pengalaman. Keluar keringat sejagung-jagung. Lah yo kalau kita di belakang enak langsung batalin, di depan mau dibatalin, enggak dibatalin, ini rasanya ngempetnya udah enggak karuan. Imam bacanya berdiri lama. Lah kalau pas duduk tahiyat sih lubang bisa diganjel pakai tumit ya. Zal hajati, di antara jamaah itu mungkin ada orang yang punya keinginan, punya keperluan. Apalagi orang yang mampir sholat maghrib. Lah kok imamnya lama, namanya orang mampir ya. Jadi makanya ya itulah. Kemudian dalam hadis itu ada tambahan dalam riwayat Muslim, tapi di kitab itu tidak ada, yang ada di kitab sini. Wa idza qama wahdah falyusalli salatahu ma syaa. Tapi kalau sholat sendiri ya dia terserah. Mau baca sekali baca satu juz ya boleh. Tapi kalau makmuman ada makmumnya ya. Makanya kan sunnahnya seorang imam sebelum mau sholat itu kan madhep ke belakang. Itu di antara hikmahnya ya buat mengontrol kondisi jamaah. Oh jamaah saya ini. Nah kalau jamaahnya masih kayak Pak Eman semua masih muda mah setengah Al-Baqarah ya siap ya? Ya jangan. Kamu Iya, lah kalau jamaahnya udah sepuh kan ya. Makanya kan sunnah seorang imam sebelum takbiratul ihram itu menghadap ke belakang, yaitu melihat kondisi jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya kelihatannya orang yang mukanya muka khusyuk, lah baca panjang rapopo lah ya. Nah, kalau mukanya gelisah gitu ya. Jangan dipanjang-panjangin, harus pokoknya yang penting tetap pada rukunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atadruna manis sabiquna ila dhillillahi azza wa jalla. Atadruna, tahukah kalian? Tahu enggak kamu? Tahu enggak kalian? Manis sabiqun, man siapakah as-sabiquna, orang yang pertama-tama? Ila dhillillahi, orang yang memperoleh perlindungan Allah azza wa jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, alladzina, ialah orang-orang idza utu al-haqqa. Alladzina, ialah orang-orang idza utu, ketika ia diberi al-haqqa, mandat atau tugas, qabiluhu, dia melaksanakannya. Kamu jadi itu yang siap. Nah, ini loh orang yang langsung dapat fasilitas perlindungan Allah yaumul mahsyar. Kebanyakan kita kan pura-pura kayak tawadhu. Kalau disuruh, apa aja, bener mau. Giliran orang yang udah jadi dia komplain melulu. Kok bisa sih? Bisanya apa sih? Giliran kemarin ditawarin, wah, pura-pura tawadhu. Makanya kadang saya kalau ada orang yang dia punya kapasitas, punya kemampuan, tapi diminta nggak mau, itu bukan tawadhu, tapi goblok kata saya. Orang goblok.
ia punya kemampuan, punya kapasitas, tetapi misalnya ayo silakan, enggak, saya aja, saya di belakangnya itu orang goblok. Kenapa saya sebut orang goblok? Karena kehancuran umat itu bukan disebabkan majunya orang bodoh, tetapi karena mundurnya orang pintar. Orang pintar nggak mau ke depan, malah dia milih mundur. Lah sementara di depan kan kosong, akhirnya orang goblok maju. Lah itu yang salah siapa? Ya orang pintar tadi. Orang pintar yang nggak mau maju ke depan. Makanya kadang dulu ada teman, ya memang dia santri. Ya, saya bilang kamu itu bukan tawadhu tapi goblok sih. Kok begitu Pak? Lah iyalah. Kalau kamu nggak mau jadi khotib, kamu nggak mau imam, akhirnya yang khotib orang yang nggak ngerti, yang jadi imam udah ngerti. Yang salah siapa? Awal penyebabnya siapa? Ya kamu. Kalau kamu nggak mau naik, maka mereka ya orang-orang goblok akan naik. Maka ada satu makalah dari sahabat Ali kalau nggak salah. Kehancuran umat itu bukan karena perangnya orang goblok, tapi diemnya orang pintar. Orang pintar tapi diem aja, nggak mau berbagi ilmu, nggak mau berperang. Nah, itu tanda awalnya kehancuran yang begitu. Nah, dalam hadis ini orang yang akan memperoleh fasilitas dari Allah itu adalah u'tu al-haqqa qabiluhu. Kalau ia diminta atau diserai tanggung jawab, qabiluhu, ia menerima. Dia siap. Yo, tentunya kalau dia punya kapasitas, kemampuan. Nah, kalau enggak kok terima, ya goblok jadi juga. Ntar jadi imam siap. Baca Fatihah aja gak pecus. Asal siap-siap aja. Itu orang yang enggak punya kaca dari di rumah ya. Enggak bisa ngaca, enggak bisa kaca. Ya kita pintar menempatkan diri. Wa idza su'iluhu badaluhu. Kalau ia diminta atau ditanya, badaluhu, maka ia menjawab kalau ditanya, tapi kalau diminta ia memberi. Kalau sa'ala, su'ilu itu diartikan meminta, maka badalu itu artinya ia memberi. Tapi kalau su'ilu itu diartikan bertanya, maka badaluhu ia menjawab. Kalau memang kita tahu, kalau ditanya ia jawab. Kalau memang kita punya, kalau diminta yo memberi. Ini kadang kita kalau diminta kan yang lain aja gitu ya. Assalamualaikum. Jawab kita maaf, yang lain aja. Oh yang mana aja no. Yang mana aja, yang mana. Ya, makanya ya fasilitas yang diberikan ke kita belakangan kita begitu ya. Wa hakamu linnas ka hukmihim li anfusihim. Wa hakamu, dan ia menghukumi linnas untuk orang lain, ka hukmihim seperti mereka menghukumi mereka li anfusihim untuk dirinya sendiri. Artinya ketika ia memperlakukan orang itu melihat perlakuan untuk dirinya sendiri. Kalau orang tua dulu kalau nasihati ya, kalau kamu dicubit sakit ya jangan nyubit orang. Kalau nabok orang sakit ya jangan nabok. Kalau dipinjem gak balik ya kamu jangan minjem gak balik. Itu maksudnya ya itu. Bahwa kamu linnas kahukmihim li anfusihim. Ketika ia menghukumi orang lain itu sama seperti menghukumi diri sendiri. Bahkan saya mendengar ceramahnya siapa lupa, saya Gus Kausar atau siapa. Beliau bilang begini, kiai-kiai sepuh itu kalau sama orang awam itu longgar. Longgar itu maksudnya nggak mudah nyalain. Mbak, saya kalau sholatnya sambil kakinya begini gimana Mbak? Yo, rapopo, bener. Mbak, saya bacaan Fatihah saya kok yo, bener. Artinya longgar kepada orang awam, tapi kepada santrinya, kepada keluarganya, halanya nggak keturunan. Bisa jadi kadang baca Fatihah aja sampai 2 bulan pertemuan nggak beres-beres. Itu kalau sama santrinya, sama keluarganya. Tapi kalau orang awam, orang di luar pesantren, dia longgar tadi. Mbak, saya baca Fatihahnya kok begini, ainnya kok menang, lu wes rapopo. Artinya longgar kalau untuk kelas orang awam. Tapi kalau untuk orang yang pintar, orang santri-santrinya ketat.
Dulu di sini ada, lupa saya siapa, si Ali apa siapa. Pak, masuk Repan ngajinya nggak pernah salah. Si Ali apa sama lupa saya pokoknya di sini. Saya gini, mau kamu kayak Repan? Ya enggak lah. Repannya, Repan itu kan ngajinya nyampe sini nih. Besok lupa lagi. Nyampe mana ya? Terserah kamu bacanya mana. Balik ya Pak. Yo, balik. Dulu pernah saya ingat saya ada yang protes, siapa lupa saya, pokoknya ada. Ada antara anak-anak yang protes, Pak, kok itu ngajinya nggak pernah salah, kok langsung balik. Saya mau kayak dia, enggak lah. Artinya kita kan kalau seandainya kayak bocah model begitu, kok kita ketati, ya nggak ngaji kapok ya. Wong nggak kita ketati aja bertahun-tahun ya Iqra 2 ya kan. Tapi kadang kalau sama anak yang pinter kan harus kita tegas kan. Ini kurang haknya, kurang ainnya kurang. Nah ini pernah dari Senin kemarin ke Senin ya. Ya model begitu ngajinya satu-satu itu ada di antara jamaah ya Pak. Kok kalau sama ibu itu kayaknya kok nggak pernah salah. Padahal kan ngajinya begitu. Ya jawaban saya sama. Ibu mau kayak dia? Ya enggak lah. Nah, ini artinya wahak kamu linas kahukmihi bi anfusim. Artinya kita memperlakukan orang itu ya disesuaikan. Walaupun itu sama-sama murid, kadang ya karena murid kan ada yang kalau sekarang kan nggak boleh dibilang orang ya, bilangnya berkebutuhan khusus untuk menghaluskan bahasa. Kalau dibilang kekurangan ya kasihan. Kebutuhan khusus, memang butuh perhatian lebih kan? Yang lain diajarin sekali dua kali bisa, dia ratusan kali. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ketua kelas sudah masuk, ya wakil ketua kelas. Ayo. Pakai yuk kita. Ayo. Ya terserah pakai yuk apa pakai apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa anna